Paula ini juga tidak lupa meminta maaf kepada anak-anaknya gitu ya guys, karena mungkin Paula ini merasa sudah gagal menjadi seorang ibu. Hola netizen yang tercinta, kabar perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong masih menjadi tanda tanya. Apakah Paula ini benar berselingkuh atau tidak? Paula akhirnya memberikan klarifikasi mengenai tudingan sang suami Baim Wong yang menyebut dirinya telah berselingkuh. Hal itu disampaikan Paula melalui unggahan video di Instagram pribadinya. Sambil menahan tangis, Paula meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat persoalan rumah tangganya. Paula merasa harus meluruskan kabar miring tersebut karena nanti pasti akan menjadi jejak digital bagi anak-anaknya. Paula menyadari dirinya masih memiliki banyak kekurangan sebagai seorang istri. Namun, Paula menegaskan isu perselingkuhan tersebut tidak benar. Paula pun percaya Tuhan Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama papa selalu sayang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon doa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Baim itu motifnya apa ya hingga bisa menuduh gitu, atau penasaran banget kok bisa gitu keluar kata selingkuh gitu. Tapi kenapa gitu aku dan netizen yang lain juga kayak nggak percaya aja gitu, kayak masa sih gitu ya, motifnya apa gitu. Ada loh, pernah kejadian kayak gini. Temen aku diajak berantem nih sama suaminya, dituduh pacaran sama sahabatnya, dituduh selingkuh sama sahabatnya. Sedangkan sahabatnya itu bencong. Jadi si istrinya tuh sampai, aku enggak, kenapa kamu nyender gitu kan. Nah karena merasa tahu si temennya itu memang gitu ya, belok gitu. Jadi udah kayak di rumah itu tidur di situ, udah sering diajak suaminya. Jadi udah kayak gimana sih yang belok. Jadi ketika dia gandeng tangannya atau apa tuh ya kayak kesesama gitu mungkin ya, cerita ke aku. Tapi tiba-tiba pada waktu itu si suaminya tuh marah semarah-marahnya dan akhirnya pisah. Belum cerai tapi pisah. Usut punya usut, ternyata memang situasi itu diinginkan sama si suami temen aku ini. Kenapa? Karena dia punya simpanan. Jadi selama pisah gitu ya, belum cerai sih, selama pisah, nah dia mah senang-senang aja jalan, kayak dikasih jalan. Jadi dia itu bikin alasan, tiba-tiba marah, tiba-tiba cemburu, seolah-olah istrinya itu selingkuh. Karena dia punya sesuatu yang harus dihandle. Ngerti gak sih kalian? Paula Verhoeven akhirnya klarifikasi bantah soal perselingkuhan. Beberapa saat yang lalu Paula Verhoeven ini melakukan klarifikasi di sosmednya gitu ya guys, dengan menahan kesedihan dan menahan air mata tangisan itu ya guys. Paula Verhoeven ini mencoba menjelaskan klarifikasinya mengenai berita-berita yang sudah sangat simpang siur ini gitu ya guys. Seperti yang kita ketahui, berita-berita tentang Paula Verhoeven yang diduga selingkuh dengan teman Baim ini kan santer banget terdengar gitu ya guys, lewat Baim sendiri gitu pada saat konferensi
konferensi pers beberapa saat yang lalu. Nah, di sini Paula Verhoeven ini membantah hal tersebut gitu ya guys. Paula Verhoeven ini membantah dengan tegas kalau adanya atau terjadi perselingkuhan gitu guys. Dan ini kayaknya sih cuman kayak salah paham aja gitu. Paula Verhoeven ini juga menyayangkan hal ini terjadi karena jejak digital ini kan nanti bakal dilihat oleh anak-anaknya gitu. Dan Paula ini sangat menyayangkan hal tersebut gitu guys. Di akhir video Paula ini juga tidak lupa meminta maaf kepada anak-anaknya gitu ya guys, karena mungkin Paula ini merasa sudah gagal menjadi seorang ibu karena ya seperti kita ketahui kan persidangannya ini kan sudah berjalan gitu ya guys. Ya mungkin Paula merasa gagal, Paula ini tidak bisa ngasih rumah yang utuh untuk anak-anaknya gitu ya guys. Akhirnya Mama Paula klarifikasi, nggak butuh dia squadnya buat turun tangan belain dia. Cukup dia bicara satu kebenaran, semua orang yang ngedengar percaya dan tersentuh. Kata gua kalau udah begini, mending pihak laki-lakinya diem aja deh. Nggak usah klarifikasi balik atau bilang bener kok dia emang kayak gitu. Jangan. Kalau lo beneran peduli sama anak lu, mending diem aja. Biar nanti suatu saat kalau anak lu gede terus lihat berita ini, dia akan cuma mengira kalau orang tuanya itu miskom aja. Tapi kalau lu juga klarifikasi balik, lu nyem nanti. Jadi mendingan kata gue udah case close. By the way ya, kan muncul di FYP gue video Mama Pau waktu dia di prank pakai keripik yang pedes banget itu. Ih gila, itu kasihan banget loh. Karena banyak banget YouTuber di luar negeri sampai pengsan gara-gara challenge makan itu. Bahkan ada satu YouTuber terkenal di Indo itu sampai masuk IGD karena makan itu. Itu keripik pedes banget. Kan waktu Mama Pau mau buang ke tisu gitu, lakinya malah bilang, udah enggak makan lah, telan lah. Tega banget. Itu panas banget tuh pasti di perut. Terus seorang istri yang juga supermodel dipaksa untuk ikutan ngeprank KDR tong sampai ke kantor polisi. Akhirnya jadinya bermasalah kan sama masyarakat dan polisi. Kebayang gue traumanya gimana waktu itu dia. Kebayang juga gimana cara nolak suaminya. Bener gak? Lu kepikiran gak kayak dia pasti kan bilang, ah gak mau aku sayang. Kebayang gak apa feedbacknya saat dia nolak? Di depan istri temennya bilang kalau makanan istrinya tuh kagak pernah enak, selalu gagal kalau masak. Tuhan, terima kasih karena laki gue selalu bilang makanan gue enak padahal gue cuma ceplok telur pakai kecap. Waktu Mama Pau klarifikasi, yang komen ngeri. Bukan kaleng-kaleng itu yang komen. Orang-orang yang kita tahu lah backgroundnya kayak gimana, terus karakternya juga kayak gimana. Jadi semakin memvalidkan apa yang dibilang Mama Pau. Kalau kalian tim yang mana? Coba komen. Akhirnya Kak Paula Verhoeven klarifikasi dan gue habis lihat videonya. Sebenarnya gue lihat semalam ya, pas baru banget di post. Yang gue lihat adalah bagaimana hati seorang perempuan yang berusaha untuk kuat. Bahkan dalam kata-katanya pun tidak ada sedikit pun kalimat kasar, kalimat menjelek-jelekan balik suaminya, atau kalimat berusaha untuk bener-bener pembelaan diri. Dia cuma bilang mengklarifikasi bahwa perselingkuhan itu tidak benar. Dan dia juga sampaikan ke anak-anaknya, dia minta maaf ke anaknya, bablas segala macam. Itu yang dia sampaikan. Jadi tidak ada sedikit pun yang keluar dari mulut Paula Verhoeven kalau dia itu menjelekkan suaminya. Dari sekian banyak teman-teman suaminya bahkan berkali-kali jumpa pers dan lain-lain ngejatuhin dia. Diem sekalinya dia klarifikasi, dia cuman bilang bahwa itu nggak benar. Terus dia minta maaf ke anak-anaknya bahwa mama papanya tuh nggak bisa jadi mama papa gini macam. Gue sedih tau nggak, kayak dia tuh bisa sekuat itu dan dia nggak perlu bawa circle-nya dia cuman bawa diri dia sendiri, klarifikasi, bilang itu nggak benar, udah selesai. Pokoknya sehat-sehat. Semoga jalan hidup Paula kedepannya bagus, baik, lancar, bisa terus sama anaknya tanpa hambatan dan lain-lain. Semangat. Udah tahu postingan Paula yang dia bilang, dia memberikan statement membantah kalau tuduhan yang dituduhkan ke dia itu nggak benar tentang perselingkuhan gitu. Nah sebenarnya mungkin Paula nggak mau ngomong, tapi dia berhak untuk ngomong karena ini nanti juga menyangkut bagaimana masa depan anak-anaknya. Jadi dia memberikan statement bahwa itu tidak benar gitu loh ya. Dan ya, aku sih sesama perempuan ya. Aku kemarin tuh ketemu Paula secara langsung karena kemarin memang ada eventnya coach dan guest starnya itu
mungkin brand ambasadornya mungkin Paula, aku nggak tahu. Jadi aku 2 hari itu 2 kali ketemu Paula. Yang pertama pas undangan dinner, yang kedua kemarin pas launching di store-nya Coach gitu ya. Aku tuh bisa lihat loh kesedihannya Paula dari matanya. Dia tuh cantik banget, tingginya mungkin 180 lebih, cantik banget. Tapi walaupun mukanya itu pakai make up, aku bisa lihat dari matanya bahwa dia tuh sedih banget. Tidak ada perceraian yang tidak membuat sedih atau tidak menjadi pikiran gitu loh. Tidak ada. Semua orang pasti juga merasa sedih dengan perceraian gitu loh. Apalagi itu kan ada tuduhan kalau Paula selingkuh. Paula sudah membantah. Ya sudah gitu loh ya. Sesama perempuan aku bisa melihat dengan sangat jelas. Walaupun dia tersenyum, walaupun dia berusaha juga fine, pasti aku yakin dia tidak baik-baik aja gitu loh. Jadi kalau menurut aku sebagai perempuan, ya aku support woman gitu loh ya. Apapun masalahnya, aku melihat, ya aku support Paula lah ya. Maksudnya karena aku melihatnya secara langsung itu ya, dia senyum, dia apa, tapi matanya itu aku bisa tahu kalau dia itu sedih dan mungkin juga kayak yang mungkin bekas nangis atau apa, nggak tahu, mohon maaf ya Paula kalau salah, tapi aku sangat melihat kesedihan itu di matanya Paula gitu. Jadi menurut aku setelah sekian lama diem, tidak berkomentar, Paula berhak untuk mengklarifikasi apa yang dituduhkan ke dia kalau itu semuanya tidak benar. Jadi tetap semangat Paula, aku juga single parent dan yang penting memang kebahagiaan anak-anak ya. Insya Allah setelah badai ini Allah akan memberikan pelangi yang indah untuk Paula dan anak-anak Paula. Tetap semangat Paula ya.